Kalau misalnya betul itu menjadi penyebab, maka ya harus ada tindakan. Gitu. Wilan Kabupaten Serang, Banten kembali gagal panen untuk yang kesekian kalinya. Penyebab gagal panen diduga akibat tercemar limbah industri yang jaraknya tak jauh dari area pertanian di desa tersebut. Inilah lahan pertanian padi milik warga desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Lahan pertanian yang perkirakan memiliki luas sekitar 30 hektar ini mengalami gagal panen lantaran tumbuh dengan tidak sempurna. 3 musim telah dilewati mereka dengan hasil yang sama, yakni kembali gagal panen. Menurut salah seorang pemilik lahan, Mariati, dari satu petak lahan sawah yang digarapnya, biasanya ia mampu memanen hingga mencapai 1 ton dalam setiap musim. Namun kondisi ini kini telah berubah. Keringatnya menanam padi selama kurang lebih 3 bulan hanya dapat menghasilkan tidak lebih dari setengah karung padi. Para petani menduga salah satu faktor penyebab utama gagal panen ini karena aktivitas salah satu perusahaan yang diduga telah membuang limbah sisa hasil produksinya ke saluran irigasi. Berbagai upaya telah dilakukan para petani di desa ini menuntut ganti rugi kepada pihak perusahaan. Namun hanya janji yang mereka dapatkan. Ironinya pemerintah baik tingkat desa hingga kabupaten seolah tutup mata atas peristiwa ini lantaran tidak mampu memberikan solusi. Dengan biaya pertanian cukup besar mencapai sekitar 4,5 juta rupiah per petaknya, para petani berharap pemerintah Kabupaten Serang dapat mengevaluasi izin dari perusahaan tersebut. Itu tandanya padinya gagal panen ya? Iya. Kenapa bisa gagal panen, Bu? Kena air itu di pabrik. Air limbah ya? Dari pabrik ya? Ya Pak, gagal limbah. Kami mengharapkan ke pemerintah Kabupaten Serang khususnya untuk meninjau kembali izin dari PT Pahala Sukses Bersama, karena ini menyebabkan kemiskinan bagi warga kami yang biasanya panen selalu menghasilkan padi. Ini setelah menanam padi tidak dapat dihasilkan. Saya meminta kepada dinas ya, kepada pemerintah daerah yang terkait agar itu dicek betul nggak kegagalan panen itu disebabkan oleh limbah, air limbah yang berasal dari PT Pahala Sukses Bersama. Gitu. Itu satu terkait dengan yang gagal panen itu. Ya. Kalau misalnya betul itu menjadi penyebab, maka ya harus ada tindakan. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan bau, ya ini kan polusi juga. Walaupun dari RH sebetulnya sudah ada penelitian baik air maupun bau itu di bawah ambang, ya ambang batas lah begitu, di bawah ambang batas, artinya masih bisa ditolerir. Ya, tapi kan kenyataannya memang bau gitu ya, dan bau itu sampai kepada masyarakat yang menyebabkan gak nyaman. Nah, maka saya sampaikan kepada pihak perusahaan agar ini diperbaiki ya terkait dengan ya penyebab bau ini, terutama mungkin dari tempat pembongkaran. Ya, seharusnya tempat pembongkaran ini itu di ruang yang tertutup gitu, ruang tertutup. Ya, kemudian ada ventilasinya ada cerobongnya ke atas begitu ya, jadi bau itu ke atas bukan ya menyebar gitu. Jadi ini saya kira upaya-upaya untuk meminimalisir, dan itu disepakati oleh perusahaan. Terus air limbahnya juga, airnya itu masuk ke IPAL, diolah dulu lah di IPAL gitu. Jadi jangan sampai air limbah itu ada yang keluar tanpa ada yang keluar tanpa masuk ke IPAL gitu, ya kelola gitu ya. Nah itu hal-hal yang utama yang menyebabkan ya masyarakat ini demo ya di PT Pahala Sukses Bersama. Ya, kemudian CSR kita
memberikan masukan kepada perusahaan agar diberikan perhatian ya kepada masyarakat yang ada di sekitar yang kira-kiranya terdampak gitu ya terhadap keberadaan perusahaan itu. Kira-kira itu.